Salam alat berat ya, kita jumpa lagi. Jadi kali ini aku akan apa ya? Sebenarnya bukan materi konten ya teman-teman. Cuma aku ingin menjawab ini. Jadi pertanyaan dari teman kita, beliau mempertanyakan jargon kita itu kan tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat ya. Tapi beliau melihat mungkin dari sekian puluh, sekian ratus konten saya kok tidak ada yang berhubungan dengan materi keselamatan. Aneh katanya ya. Saya juga ya. Saya pikir kok nggak ada yang menjelaskan tentang APD, mungkin tidak ada yang menjelaskan tentang JSA, JSS, tidak ada apa itu selamat, apa arti keselamatan, bagaimana cara menghindari agar kita tidak kecelakaan gitu ya. Mungkin nggak ada ya teman-teman. Jargon itu memang saya tidak sengaja karena awal-awal nggak ada jargon sih ya, kalau nggak salah, nggak tahu di konten berapa gitu, di video keberapa saya menyampaikan itu jadi kebiasaan gitu. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan salam alat berat itu sebenarnya jargon itu ya untuk saya pribadi ya, pengingat ke saya pribadi bahwa bekerja itu ya memang harus selamat dan harus semangat ya. Jadi semangat dulu baru selamat lah istilahnya gitu ya. Terserah teman-teman mau selamat dulu mau semangat ya, itu nggak masalah. Tapi yang jelas dua hal itulah yang mendasari kita bagaimana kita bekerja dengan baik dan benar, karena kita perlu semangat. Karena kalau dari awal udah nggak semangat, udah malas-malesan ya, faktor terjadi kecelakaan kan tinggi ya teman-teman. Karena kalau orang udah malas, orang udah nggak mau, orang udah banyak lah teman-teman. Tapi gini ya, mungkin ya saya nggak tahu ini nanti kita bahas atau enggak terkait materi keselamatan gitu. Saya nggak mau janji ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan di setiap para konten kreator itu nggak hanya saya gitu, banyak ya di YouTube, di TikTok, di Instagram itu sudah banyak yang membahas mengenai materi-materi keselamatan. Apa itu APD, misalnya alat pelindung diri, helm, segala macam itu udah banyak yang menjelaskan dan sudah banyak yang menyampaikan. Jadi teman-teman silahkanlah tonton di sana gitu ya. Jadi ya kita belajar ke siapapun dimanapun ya, jangan ya ini juga saya juga aneh juga ya. Udah banyak orang yang membahas itu, kok harus saja yang membahas itu, kenapa gitu teman-teman ya. Oke, tapi gini teman-teman, materi keselamatan memang banyak ya teman-teman, sangat banyak. Cuma gini, aku ingin menjelaskan ke teman-teman terkait video saya dengan yang dimaksud dengan abang tadi ya, terkait keselamatan itu apa sih sebenarnya. Jadi pertama, bagi saya sendiri, saya memahami bahwa keselamatan itu adalah responsibel setiap orang. Jadi setiap orang yang bekerja di suatu lokasi di situ ya, semuanya mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya dan keselamatan orang di sekitarnya. Ya, nanti teman-teman akan diajari sebenarnya ada yang bagaimana kita bekerja secara sendiri, berdua, bertiga, berempat, itu ada ya. Ada JSA, ada JSS, banyak lah teman-teman. Tapi itu responsible setiap orang ya yang bekerja di situ gitu. Entah itu supervisor lah, entah itu mekanik, entah itu helper, entah itu operator, semua wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan, baik itu keselamatan manusia, keselamatan alat. Dan yang kedua teman-teman ya, bagi saya keselamatan itu adalah kita berangkat kerja utuh, balik utuh. Itu teman-teman ya, tidak ada kurang apapun. Jadi kita berangkat dari rumah ke tempat kerja dalam kondisi yang utuh, baliknya ya utuh. Itu bagi saya udah pengertian selamat. Itu jasmani rohani ya teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman perhatikan ya, bahwa kalau banyak laporan ya mengenai kecelakaan atau insiden, itu sering saya baca ada jurnal atau laporan lah kecelakaan di PTA, PTB, kita lihat itu ada banyak faktor, namun ada dua hal faktor penting ya. Ini yang teman-teman yang berbicara tentang aduh jatuh ini yang terkait teman-teman yang bertanya tentang Bang, bahas tentang keselamatan dong. Oke, ini yang materinya keselamatan, saya berbeda dengan yang lain ya teman-teman. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau kita membaca sebuah laporan terjadinya kecelakaan, report kecelakaan insiden teman-teman, entah itu di perusahaan A, B, C, itu rata-rata dua penyebab utamanya, dua ditemukannya ya teman-teman, dua. Pertama karena unsafe action, kedua unsafe condition. Jadi unsafe action itu adalah perilaku kita, tindakan kita yang tidak aman manusianya. Yang kedua adalah unsafe condition atau unsafe condition itu lingkungan kerja yang tidak aman. Itu meliputi
area kerja, meliputi alat kerja, meliputi ya peralatan kerja itu alatnya, tool-toolnya itu termasuk kalau misalnya kondisi tidak aman. Kalau teman-teman perhatikan di konten saya menjelaskan terkait bagaimana cara penanganan problem, sampai saya jelasin CRI, cara buang angin, cara membuang tekanan di lock system ya, cara membuang angin, cara banyak hal lah teman-teman. Silakan hampir 500 video saya jelaskan di situ, adalah sebagai bagian dari mencegah terjadi yang namanya unsafe action. Kenapa? Karena unsafe action faktor dominan utama adalah pertama karena tidak tahu, karena ketidaktahuan. Ya, misalkan contoh filter hidrolik nih dibuka tanpa membuka tekanannya dulu, tanpa membuang tekanan, dia akan nyembur. Ganti teman-teman, ganti hose, sederhana ganti hose, tinggal buka doang, baut 4 biji misalkan ganti hose. Tapi teman-teman tidak memahami bahwa itu sebenarnya attachment lagi di atas, belum nyentuh tanah. Ya teman-teman buka ya nyembur. Ya, itu karena ketidaktahuan. Ya, maka terjadi yang namanya unsafe action. Pertama karena ketidaktahuan, kedua karena ketidakmampuan. Teman-teman ya, ada beda tuh, ketidaktahuan karena ketidakmampuan. Ketiga adalah karena ketidakmautawan. Jadi yang ketiga itu orang udah nggak mau tahu, peduli, masa bodoh. Dia udah diajarin, dia udah dikasih tahu, dia udah dipraktekin, pada akhirnya gua nggak peduli. Nah itu udah beda ya. Jadi kalau teman perhatikan, sebenarnya di video saya menjelaskan tentang hydraulic system, tentang fuel system, tentang service, tentang troubleshooting. Itu tujuannya adalah supaya teman-teman itu tahu, oh seperti ini namanya hydraulic system, oh seperti ini penanganannya, oh seperti ini bahayanya. Jadi teman-teman akan melakukan atau terhindar yang namanya unsafe action. Unsafe action kita bisa hindari. Kenapa? Karena pertama teman-teman sudah tahu, oh saya sudah tahu ini cara penanganan oli engine itu seperti apa, cara penanganan fuel common rail pressure itu seperti apa, sudah tahu. Kedua, teman-teman sudah saya kasih tahu caranya. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi kata-kata ketidakmampuan, tidak ada. Teman-teman, oh ternyata gampang Pak, ternyata membuka filter itu gampang, ternyata membuka baut itu mudah. Sudah saya praktekkan di dalam video itu gitu. Yang ketiga, karena ketidakpedulian teman-teman. Nah itu saya nggak tahu ya. Saya udah berkali-kali bilang, Pak seperti ini, Pak seperti ini. Ada teman-teman yang menyanggah saya, monggo. Bagi saya nggak peduli teman-teman ya. Ya terkait safety kayak ya ada beberapa lah ya kalau saya ceritakan. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau dikatakan bahwa materi saya tidak ada keselamatan, menurut saya keliru ya. Mohon maaf teman-teman, keliru lah. Kalau teman perhatikan video saya dari awal sampai sekarang lebih dari 500 video, teman-teman akan mengerti dan memahami. Sehingga apa? Teman-teman safe action. Setiap pekerjaan di alat berat sudah di Komatsu, teman-teman sudah tahu, sudah paham bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, tahap-tahapnya udah jelas. Sehingga apa? Kita akan bisa menemukan faktor terjadinya kondisi yang tidak aman. Ya, kondisi tidak aman, toolnya tidak standar, area kerja yang kotor, yang licin, kan tahu ya teman-teman. Kalau teman praktek saya kalau ngelap itu udah praktek, kalau dibilang Pak ini ada oli, kalau oli dibiarkan ini bisa licin, maka dielap. Itu sebenarnya udah gitu. Ya itulah teman-teman ya. Tapi mohon maaf jika mungkin 5 tahun kita udah bertemu bikin konten, ada hal-hal yang masih banyak kekurangan ya, yang perlu mungkin saya perbaiki. Ya saya menyadari lah banyak hal, dari mulai tool, peralatan juga minim ya, seadanya segini nih. Saya bikin konten lagi ada acara di gunung, saya bikin jawab teman-teman gitu. Ya tidak mudah bikin konten itu, tapi ya apa ya, ya cobalah teman-teman berkonten, membuat konten, bagaimana kesulitannya ya teman-teman. Tapi terima kasih teman-teman yang udah berkomentar, sudah mendukung saya, support saya. Sekarang udah bentar lagi kita memasuki tahun 2026 ya teman-teman. Mungkin kata-kata saya terakhir ya di tahun 2026 ini adalah tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan salam alat berat.